Film berlatar pada tahun 2003 di Jawa Timur. Suasana pada sebuah pasar tradisional, nampak ramai dengan pedagang dan pembeli yang lalu lalang. Seorang gadis bernama Sri Rahayu, mengendarai sepeda untuk mengambil pesanan belanja, milik bosnya yang bernama Buminah. Sri bekerja pada sebuah warung makan yang berada di pinggir jalan. Pada hari itu, warung Buminah sudah dipenuhi pelanggan, yang hendak bersarapan. Sri pun mulai sibuk bekerja untuk melayani pelanggan yang datang. Sambil membuatkan minuman di dapur, Sri meminta Buminah agar meminjamkan uang kepadanya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun Buminah justru mengeluhkan pengeluaran bulanannya yang mulai besar, karena anaknya sudah mulai masuk sekolah. Buminah lantas memberikan selebaran lowongan kerja kepada Sri. Selebaran itu berisi lowongan sebagai asisten rumah tangga, pada sebuah keluarga kaya raya yang bernama Atmojo. Gaji yang ditawarkan pun sangat besar, yaitu 10 juta per bulan. Tak berselang lama, ada seorang pelanggan yang meminta air putih. Pelanggan itu terus mengamati wajah Sri. Sementara Sri nampak heran, karena melihat lauk di piring tidak dimakan. Pelanggan itu pun bergegas pergi, dan hanya meninggalkan uang 500 perak. Sri langsung berteriak jika uang yang dibayarkan itu kurang. Buminah mengatakan pada Sri, bahwa pelanggan itu sedang menjalani puasa mutih. Sore harinya setelah bekerja, Sri pergi ke rumah Atmojo untuk melamar kerja. Di sana sudah banyak gadis muda dan cantik yang ikut melamar. Beberapa dari mereka mengeluhkan tak diterima kerja, padahal ijazah mereka SMP bahkan SMA. Sri yang tidak memiliki ijazah, kemudian mengurungkan niat untuk melamar kerja. Tiba-tiba hujan turun, dan Sri bergegas pergi. Malangnya ia tertabrak oleh sebuah mobil, yang akan memasuki gerbang rumah Atmojo. Sang sopir bersama majikannya bernama Lydia langsung menolong Sri, dan dibawa ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, Lydia membantu mengobati luka di lengan Sri. Sri bercerita bahwa dia ingin melamar kerja, namun mengurungkannya karena tidak punya ijazah. Lydia kemudian mengajak Sri untuk bertemu dengan Mbah Karso. Wanita tua itu adalah kepala keluarga Atmojo, yang menggantikan peran suaminya. Sri dibawa masuk ke dalam sebuah kamar gelap yang selalu tertutup. Sesampainya di dalam kamar, Sri melihat wanita tua yang duduk di sudut ruangan. Mbah Karso bisa mengetahui, jika Sri lahir di malam Jumat Kliwon. Ia berkata bisa mencium bunga wijaya kusuma dan bunga gandrung dari tubuh Sri. Mbah Karso berkata, jika mereka berdua saling membutuhkan. Sri butuh uang untuk merawat sang ayah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara Mbah Karso butuh peran Sri untuk mengurus keluarganya. Mbah Karso menunjukkan wajahnya yang penuh luka, sambil berkata akan membantu biaya pengobatan ayah Sri. Namun Sri harus berjanji, untuk bekerja kepada keluarga Atmojo apapun yang terjadi. Sri pun setuju dan menganggukkan kepala. Sri dibawa masuk ke dalam ruangan, untuk melakukan ritual di mana perjanjian akan segera dimulai. Mbah Karso mengatakan bahwa nyawa Sri, sudah tergadai di tangannya. Mereka tidak boleh saling mengkhianati, dan harus bekerja sama hingga hajat mereka terpenuhi. Mbah Karso meminta Sri, untuk membasuh punggungnya yang penuh dengan nanah dan luka. Mbah Karso lalu meniupkan asap kemenyan pada wajah Sri, hingga gadis itu tak sadarkan diri. Malam harinya Sri terbangun di dalam mobil, dan diantar pulang oleh sopir keluarga Atmojo bernama Sugik. Sugik berpesan kepada Sri, agar tidak menceritakan tentang kejadian tadi siang. Saat tidur Sri terbangun mendengar ayahnya yang memanggil. Ia bergegas masuk ke kamar, dan melihat ada darah di bagian perut ayahnya. Sri kemudian membuka selimut ayahnya dan ternyata
Tiba-tiba ayah Sri melayang, dengan organ perut yang memburai, sambil berkata di mana kakinya. Sri hanya bisa pasrah menangis ketakutan. Ia pun terbangun dari tidurnya, ternyata itu adalah sebuah mimpi. Sri melihat ada simbol aneh di pergelangan tangan. Ia berusaha menghapus tapi nampaknya hal itu sia-sia. Pagi harinya Sri sudah dijemput oleh Sugik, untuk berangkat mulai mengabdikan diri, bekerja pada keluarga Atmojo. Sri kemudian masuk ke dalam mobil, dan berkenalan dengan asisten lainnya, bernama Erna dan Dini. Saat bersalaman, ia melihat simbol yang sama di pergelangan tangan kedua rekannya itu. Dini mengatakan, jika semua karyawan yang bekerja pada Mbah Karso, memiliki simbol yang identik di pergelangan tangannya. Mereka pun kemudian pergi dan melewati hutan belantara, hingga beberapa jam lamanya. Sugik kemudian turun dari mobil, dan meletakkan sebuah sesaji di bawah payung Muto, yang berfungsi sebagai pembatas area. Mereka akhirnya sampai di sebuah rumah tua, yang berada di tengah hutan. Sesampainya di dalam rumah, Sugik menjelaskan bahwa di rumah itu tidak ada listrik. Mereka harus menyalakan lampu minyak sebelum langit gelap. Erna nampak heran melihat sebuah ruangan yang digembok rapat dari luar. Sri juga curiga melihat tanggalan yang penuh dengan tanda silang merah. Tak berselang lama Mbah Tamim masuk ke dalam rumah, dan meminta Sugik untuk menunggu di luar. Ia meminta ketiga asisten itu, untuk mengenakan kain jarik tradisional Jawa. Mbah Tamim berkata, bahwa kain itu sudah dibasuh kembang 7 rupa, dan diasapi dengan akar wangi serta kayu cendana. Kain itu bisa melindungi mereka dari energi jahat, dan membuat sosok itu tenang. Kemudian Mbah Tamim mengajak Sri dan Erna, masuk ke dalam ruangan yang digembok rapat dari luar. Sesaat setelah pintu dibuka, tercium bau mayat yang sangat menyengat. Di dalam ruangan terdapat sebuah keranda, yang ditutupi kain berwarna coklat keemasan. Tak berselang lama Dini masuk sambil membawa air, kemudian menutup pintu rapat-rapat. Mbah Tamim menyalakan lilin, sambil menjelaskan tata cara ritual basuh sedo. Dini kemudian membuka kain penutup pada keranda, yang ternyata ada sosok seorang gadis di dalamnya. Mbah Tamim menjelaskan, bahwa gadis itu bernama Dela, cucu pertama dari keluarga Mbah Karso Atmojo. Dela terkena santet dari jin paling ampuh, yang berhasil merasuki tubuh gadis itu. Tubuh Dela kini dirasuki oleh makhluk jahat, bernama Sengarturi. Iblis jahat itu bertahan di tubuh Dela selama 1000 hari, untuk merebut ruh gadis malang itu. Ritual basuh sedo dimulai di saat senja tiba, dan harus selesai sebelum matahari terbenam. Mereka harus menuangkan air ke dalam baskom, lalu diseduh dengan bunga 7 rupa. Bunga itu harus dimasukkan sejumput sesuai dengan urutannya. Sebelum membuka keranda, mereka harus memastikan bahwa tangan dan kaki Dela terikat dengan kencang. Setelah itu keranda dibuka, dan diletakkan di sebelah kanan pada jasad gadis itu. Kemudian membasuh tubuh Dela dari bagian kaki, hingga ke perut. Setelah itu baru wajah dan punggung. Sambil membasuh mereka wajib mengucapkan mantra, bersamaan dengan suara rekaman dari Mbah Karso. Saat menyentuh bagian muka, tiba-tiba tangan Dini digigit oleh Dela, hingga mengucur darah dan terluka. Mbah Tamim berusaha menenangkan iblis dalam tubuh Dela. Melihat hal itu, Sri langsung kabur pergi dari rumah tua, yang disusul Erna di belakangnya. Sesampainya di tengah perjalanan tepatnya di bawah payung Muto, mereka berdua pingsan. Sugik segera menolong dan membawa mereka ke dalam rumah tua. Mbah Tamim menjelaskan, bahwa Erna dan Sri sudah membuat perjanjian, yang tak bisa dilanggar. Area di sekitar rumah telah diberi pagar gaib, untuk menghalangi Dela dan juga perumatnya.
Mereka hanya perlu membasuh dan menjaga Della selama 4 hari ke depan, sampai ritual 1000 hari berakhir. Mbah Tamim dan Sugi pergi meninggalkan rumah tua, dan hitungan hari ke-997 pun dimulai. Dini menyilang tanggalan ke-996 yang telah mereka lewati di hari sebelumnya. Dini menuturkan, bahwa keluarga Atmojo memiliki banyak musuh. Sejak dirasuki Sengarturi, Della sudah membunuh banyak anggota keluarga, termasuk ayah dan ibunya sendiri. Della berhasil ditangkap sebelum membunuh Mbah Karso. Della dan Sengarturi bisa dikendalikan melalui ritual basuh sedo. Dini meminta Sri dan Erna untuk bisa saling membantu. Apalagi ritual hanya tinggal beberapa hari saja, dan mereka bisa menerima gaji 10 juta per bulan. Mereka bertiga tidur satu ranjang di dalam kamar yang sama. Dalam tidurnya Sri bermimpi, di mana dirinya berada dalam galian tanah. Sri mendengar suara wanita minta tolong, dia pun segera menuju ke arah suara. Sri terus berjalan menyusuri ladang tebu yang sangat luas. Tiba-tiba ada sosok pria berbaju hitam misterius yang muncul di belakangnya. Laki-laki itu langsung berlari ke arahnya, yang membuat ia terbangun dari tidurnya. Sri terkejut melihat rumput hijau di tangannya, bahkan kakinya pun kotor penuh dengan tanah dan rumput. Sri lantas menceritakan mimpinya kepada Dini dan Erna. Dini hanya menanggapi, bahwa Sri kelelahan hingga terbawa mimpi. Sri menunjukkan daun tebu yang terselip di tangannya. Dini berusaha menenangkan kedua rekannya, karena tugas mereka hanya tinggal beberapa hari lagi. Pada hari itu giliran Sri yang melakukan ritual basuh sedo. Saat Sri akan menyalakan lampu minyak di atas keranda, dia menemukan beberapa mahkota bunga terserak di lantai. Tanpa pikir panjang, Sri kemudian menutup pintu dan bersiap untuk melakukan ritual. Ia mulai menyetel kaset, dan mulai menjalankan ritual. Namun sayang, suara di dalam kaset itu tidak terdengar jelas seperti biasanya. Sri kemudian membuka keranda, dan duduk di samping Della. Tiba-tiba suara kaset Mbah Karso mengejutkan Sri. Rekaman itu terus berulang seperti kaset rusak. Di dalam kaset terdengar keranda Della harus dibuka dan ikatan harus dilepaskan. Sri berusaha memutar kembali kaset itu, namun tiba-tiba lampu minyak dan lilin mati seketika. Sri buru-buru menyalakan korek api, dan muncul sosok penampakan di belakangnya. Tak hanya itu, sosok hantu Sengarturi berada di sampingnya, dan berusaha meniup lilin yang akan dinyalakan. Ketika Sri akan mendekat, tiba-tiba Della berteriak dan berubah menjadi sosok Sengarturi yang menakutkan. Mendengar teriakan Sri, Dini langsung masuk untuk menyelamatkan Sri. Malam itu memasuki hari ke-999, di mana ritual tinggal 2 hari lagi. Sri kembali bermimpi berada di lubang tanah, dan mendengar suara Della meminta tolong. Sri berlari ke arah gubuk yang berada di tengah ladang tebu. Tiba-tiba sosok pria misterius muncul di belakangnya, sambil membawa kapak pria itu berlari ke arah Sri. Sri terbangun, dan menemukan potongan rambut yang terkena kapak dari pria itu. Mbah Tamim datang ke rumah tua bersama Sugik. Sugik lantas menggali tanah di depan rumah. Sri menceritakan semua kejadian aneh dan mimpinya kepada Mbah Tamim. Mbah Tamim menjawab, bahwa itu semua adalah ulah dari iblis Sengarturi. Mbah Tamim meminta Sri untuk tetap tenang, karena ritual hanya tinggal sehari lagi. Di pagi itu saat mereka terbangun, gembok di kamar Della sudah rusak, dan pintu sudah terbuka. Mereka sangat ketakutan, sementara kamar Della sudah berantakan. Jendela kamar jebol, sedangkan Della sudah menghilang entah kemana. Mereka bertiga bingung dan ketakutan, hingga tak tahu harus berbuat apa. Sri berkata, bahwa sekitaran rumah itu sudah dipagari gaib oleh Mbah Tamim, yang kemungkinan besar Della masih berada di sekitaran hutan.
Mereka keluar rumah dan mencari Della. Dini menemukan payung Muto itu tertutup, dan tidak menancap seperti sebelumnya. Ketika Dini berusaha menancapkan payung kembali, tiba-tiba ia diserang dari belakang. Sri yang tak menyadari Della muncul di belakangnya, seketika menjerat leher Sri dari belakang. Untungnya Mbah Tamim datang dan segera mengikat Della. Anehnya, ada seseorang yang menusuk punggung Mbah Tamim dari belakang. Ternyata itu adalah Erna, yang ditugaskan untuk melepas Della. Erna berkata, jika ia harus melepaskan payung Muto yang menjadi pagar gaib. Selama ini, Erna lah yang menyabotase ritual hingga terkesan banyak masalah. Erna juga mencabut payung Muto, dan memukul kepala Dini hingga pingsan. Erna berusaha untuk menyerang Sri. Namun Sri melawan, dan mendorong Erna hingga jatuh ke dahan pohon. Erna pun meninggal, yang ternyata kepalanya tertusuk oleh ranting tajam. Tak berselang lama Mbah Karso datang. Mbah Karso menuturkan, hanya darah Sri yang mengandung harum bunga Wijaya Kusuma dan arum gandrung, sama seperti Sabdo Kuncoro, si pengirim santet. Mbah Karso menuturkan, jika mimpi Sri bukanlah sekedar bunga tidur belaka. Ia menjelaskan jika Sri masuk ke dunia sukma, di mana tempat roh Della disekap. Mbah Karso memohon kepada Sri, untuk menuntaskan ritualnya, dan membebaskan Della. Sore itu Sugik membawa jasad Erna ke dalam liang lahat. Mbah Tamim meminta Sri untuk masuk ke dunia sukma, dan membawa roh Della kembali ke dunia manusia. Mbah Karso memberikan senjata kepada Sri, untuk melawan Sabdo Kuncoro yang akan menghalanginya. Sri berusaha untuk segera tidur, dan masuk ke alam sukma. Setelah berhasil masuk ke alam sukma, Sri segera menyusuri ladang tebu dengan penuh waspada. Ia berjalan menuju ke gubuk untuk segera menyelamatkan arwah Della. Sri menemukan kamar penyekapan Della, namun Sabdo Kuncoro berhasil mempergokinya. Sabdo Kuncoro mengayunkan kapak hingga melukai kulit kepala Sri. Sri berhasil menusuk Sabdo Kuncoro dengan pisau pemberian Mbah Karso. Sri lantas mengambil kunci dan segera membuka kamar, yang digunakan untuk menyekap Della. Sementara di tempat lain, Sugik berusaha melawan Sengar Turih yang berhasil melepaskan diri. Kakinya ditusuk pisau hingga mengeluarkan banyak darah. Sri berhasil membawa Della keluar kamar. Namun Sabdo Kuncoro berusaha untuk menyerangnya. Della menumpahkan lampu minyak hingga gubuk itu terbakar. Sementara Sri dan Della berhasil keluar. Mengetahui hal itu, sosok hantu Sengar Turih kembali ke alam sukma, kemudian menyerang Sri dan Della. Sri menggunakan pisau pemberian Mbah Karso, untuk menusuk kepala Sengar Turih bertubi-tubi. Iblis itu pun kemudian pergi menjauh. Akhirnya Sri berhasil membawa Della masuk ke lubang tanah, dan kembali ke dunia manusia. Di tempat lain, Sabdo Kuncoro tengah mengobati lukanya. Ia juga bersedih mengetahui Erna telah tewas. Ternyata Erna adalah keluarga Sabdo, yang dijadikan pancingan. Seketika itu Sengar Turih datang, untuk menagih janji kepada Sabdo Kuncoro. Beberapa hari kemudian Sri datang ke rumah Mbah Karso. Mbah Karso memberikan gaji 10 juta kepada Sri, namun Sri justru menolak uang itu, dan segera berpamitan kepada Della dan Dini. Dalam perjalanan pulang, Sugik berkata kepada Sri, bahwa keputusannya sudah benar. Apabila Sri menerima uang itu, maka ia tidak akan bisa lepas dari keluarga Atmojo, seperti Sugik saat ini. Beberapa hari kemudian Sri mendengar ketukan pintu di depan rumah. Tampaknya uang 10 juta dari Mbah Karso, tergeletak di depan pintu rumahnya. Sri menolak uang itu, dan meletakkannya di tengah jalan. Simbol di tangan Sri pun akhirnya menghilang seketika. Dan film pun selesai.